Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan dari chapter 17 dengan saya sendiri Albertus Satrio Nugroho. Saya Nabil Hasani. Saya Paus Binti Utama. Saya Muhammad Red Sadat. Saya M. Ramzi. Saya Davin Anissa. Saya Rika Doni. Kita akan langsung masuk ke materi pertama. Untuk Pak dipersilakan. Pada bagian pertama yaitu device is a small network, di mana perangkat dalam jaringan kecil. Nah, bagian ini membahas komponen fisik yang membentuk jaringan dasar. Di sini ada 3 bagian, yang dimana yang pertama itu ada perangkat akhir atau end device, yang dimana fokusnya pada perangkat yang digunakan pengguna akhir, yang dimana seperti PC, laptop, printer, dan juga server yang berfungsi sebagai sumber atau tujuan lalu lintas data. Lalu yang kedua ada perangkat infrastruktur, yang dimana menjelaskan peran penting router dan juga switch dalam jaringan kecil. Switch berfungsi untuk menghubungkan perangkat dalam satu segmen jaringan yaitu LAN. Sementara router menghubungkan jaringan tersebut ke luar, misalnya ke ISP atau internet. Oke, baik, di sini akan melanjutkan. Lalu ada manajer jaringan, membahas penggunaan kabel tembaga, Ethernet, fiber optik, lalu media kabel atau wireless sebagai jalur transmisi data antar perangkat. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi 17.2 yaitu yang berjudul Smart Network Application and Protocol. Di mana protokol utama membahas penggunaan protokol dasar yang memungkinkan jaringan yang berfungsi seperti DHCP untuk pemberian alamat IP atau DNS yang resolusi nama domain, dan HTTPS untuk layanan web. Layanan aplikasi mengidentifikasi aplikasi umum yang berjalan di jaringan kecil seperti klien, email, SMTP, POP, IMAP, dan aplikasi berbagai yang semuanya memerlukan koneksivitas jaringan untuk beroperasi. Pentingnya standar menekan bahwa protokol-protokol memastikan perangkat dapat berkomunikasi satu sama lain dengan cara dalam lingkungan jaringan yang terbatas. Oke, selanjutnya materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, di sini pada 17.3 yang pertama adalah small network growth. Konsep utamanya pertumbuhan jaringan kecil menjadi besar tidak bisa dilakukan secara asal-asalan, melainkan butuh perencanaan matang. Hal yang diperlukan untuk mengembangkan jaringan. Administrator jaringan harus memiliki beberapa elemen kunci seperti dokumentasi jaringan, skema topologi fisik dan logis diperbarui. Lalu inventaris perangkat, mencatat semua perangkat keras beserta spesifikasinya. Lalu anggaran atau budgeting, alokasi biaya untuk memberikan perangkat baru, misalkan mengganti unmanaged switch menjadi managed switch dan menambahkan router. Lalu yang kedua ada protokol analis. Di sini pada poin penjelasannya, konsep utamanya sebelum memperbesar jaringan, kita harus tahu protokol apa saja yang sedang berjalan saat ini dan bagaimana dampak performa jaringannya. Menggunakan alat baru seperti Network Protocol Analyzer, contohnya WireShark, untuk menangkap capture traffic data yang kita miliki. Tujuan analisis ini dilakukan untuk melihat jenis traffic apa yang paling dominan, apakah web browsing, transfer file, atau browsing streaming, serta mendeteksi jika ada anomali atau kesalahan protokol yang bisa membebani jaringan saat skala diperbesar nanti. Lalu yang ketiga, employee network utilization. Konsep utama mengamati dan menganalisis bagaimana karyawan atau pengguna memanfaatkan fasilitas jaringan. Poin pentingnya, kita perlu melacak perangkat apa saja yang digunakan karyawan, dan mulai dari PC, laptop, smartphone, dan aplikasi apa yang mereka buka selama jam kerja. Tujuan OS dan aplikasi mengetahui manfaat ini membantu administrator dalam menentukan kebijakan jaringan yang tepat, misalkan memprioritaskan bandwidth untuk aplikasi bisnis yang krusial, menekan quality of service atau QoS, membatasi trafik yang tidak produktif agar jaringan yang baru tetap efisien.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, saya akan bahas modul 17.4 yaitu Verify Connectivity. Modul ini membahas tentang berbagai utilitas jaringan yang digunakan untuk menguji dan memverifikasi konektivitas antar komponen di dalam jaringan maupun ke internet. Selanjutnya di modul 17.4.1 Verify Connectivity with Ping. Fungsi utama perintah ping adalah cara paling efektif untuk menguji konektivitas layar ketiga network layer secara cepat antar alamat IP asal source dan tujuan destination. Mekanisme kerjanya menggunakan pesan ICMP Internet Control Messenger Protocol yaitu Echo Request Type 8 dan Echo Reply Type 0. Indikator output Cisco IOS yaitu tanda seru menunjukkan tanda terima pesan Echo Reply berhasil, konektivitas layar 3 aman. Selanjutnya ada titik waktu habis timeout saat menunggu pesan balasan menunjukkan adanya masalah konektivitas di jalur tersebut. Selanjutnya ada huruf U kapital menunjukkan pesan destination unreachable diterima dari router di sepanjang jalur jaringan karena tidak tahu arah ke jaringan tujuan. Selanjutnya ada modul 17.4.2 yaitu extended ping. Fungsi standar ping menggunakan IP interface terdekat dengan tujuan sebagai sumbernya. Mode extended ping pada Cisco IOS memungkinkan pengguna menyesuaikan parameter lebih lanjut seperti mengubah IP source ke jaringan LAN tertentu. Cara mengaksesnya sendiri itu masuk ke mode privilege edge, lalu ketik ping tanpa memasukkan IP tujuan secara langsung. Sistem kemudian akan memberikan beberapa baris pertanyaan petunjuk untuk kustomisasi. Selanjutnya ada 17.4.3 yaitu Verify Connectivity with Threshold. Fungsi utama jika ping hanya memberitahu adanya masalah, threshold membantu mendeteksi di mana letak masalah tersebut di sepanjang jalur jaringan dengan menampilkan daftar hops router yang dilewati paket. Perbedaan perintah sistem operasi jika di Windows menggunakan perintah threshold mengirimkan ICMP echo request, Cisco IOS atau Linux menggunakan perintah threshold mengirimkan UDP dengan port yang tidak valid. Indikator masalah jika muncul tanda bintang, hal itu menandakan bahwa permintaan waktu habis, timeout atau router di hop tersebut dikonfigurasikan untuk tidak merespon pesan thresh. Selanjutnya ada 17.4.4 yaitu extended threshold. Fungsi mirip seperti extended ping. Fitur ini memungkinkan administrator untuk menyesuaikan parameter operasi threshold, misalnya menentukan IP asal sumber yang spesifik, sangat berguna untuk mendeteksi routing loops atau menganalisis di mana paket dibatasi oleh firewall. Selanjutnya ada cara akses ketik threshold di model privilege edge Cisco IOS tanpa IP tujuan untuk membuka prompt konfigurasi interaktif. Selanjutnya ada 17.4.5 yaitu network baseline. Fungsi salah satu metode monitoring terbaik adalah menetapkan network baseline telah ukur performa jaringan normal yang diukur dalam kurun waktu tertentu pada berbagai varian beban kerja. Penerapannya sendiri yaitu hasil dari perintah ping atau thresh disalin ke dokumen teks lengkap dengan stempel waktu, timestamp untuk diarsipkan. Perubahan drastis pada waktu response times di masa mendatang dapat mengindikasikan adanya isu latensi di jaringan. Selanjutnya yang terakhir ada 17.4.6 yaitu lab test network latency with ping and threshold, di mana lab ini melakukan praktik langsung untuk mendokumentasikan latensi jaringan menggunakan dua alat utama, yaitu menggunakan ping untuk mendokumentasikan latensi jaringan, yang kedua yaitu menggunakan threshold untuk mendokumentasikan latensi jaringan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Materi 17.5 yaitu tentang host and IOS commands. Untuk mengelola jaringan, langkah pertama yang krusial adalah memastikan perangkat host telah memiliki konfigurasi IP yang tepat menggunakan perintah dasar sistem operasi. Kemudian menggunakan perintah verifikasi pada Cisco IOS seperti show IP interface brief untuk memastikan memeriksa status koneksi fisik, yang dimana show CDP Nickborn untuk mematakan perangkat sekitar, serta show ARP dan show version untuk audit perangkat. Perintah-perintah ini merupakan fondasi utama dalam melakukan verifikasi jaringan dengan membantu status antarmuka dan pemetaan alamat secara tepat dan cepat. Seorang teknisi dapat melakukan secara langsung mengisolasi apakah masalah terletak pada konfigurasi sisi host,
koneksi fisik antar muka atau ketidaksesuaian protokol antar perangkat sebelum melangkah ke proses perbaikan yang lebih kompleks. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya itu di 17.6 yaitu metodologi pemecahan masalah. Yang pertama itu ada resolve or escalate. Tidak semua masalah dapat diselesaikan secara langsung oleh teknisi. Jika masalah membutuhkan keputusan manajemen, keahlian khusus, atau akses yang tidak memiliki teknisi, maka masalah harus diselesaikan. Contohnya, jika modul router harus diganti, teknisi perlu meminta persetujuan manajer sebelum penggantian dilakukan. Setiap perusahaan sebaiknya memiliki prosedur yang jelas mengenai kapan dan bagaimana proses eskalasi dilakukan. Selanjutnya di 17.6.3 yaitu debug command. Perintah debug pada Cisco IOS digunakan untuk memantau aktivitas sistem, protokol, dan jaringan secara real time. Debug membantu administrator menganalisis masalah saat proses troubleshooting. Karena menghasilkan banyak informasi dan menggunakan sumber daya CPU yang besar, perintah debug hanya digunakan saat diperlukan. Lanjut saja. Di 17.6.4 yaitu the terminal monitor command. Koneksi ke perangkat Cisco dapat dilakukan melalui yang pertama ada local connection atau konsol, dan yang kedua ada remote connection atau telnet atau SSH. Pada koneksi konsol pesan debug tampil otomatis. Pada koneksi remote pesan debug tidak akan muncul kecuali administrator menjalankan perintah. Itu perintah terminal monitor. Untuk menghentikan tampilan log pada terminal remote digunakan terminal no monitor. Sudah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan di mana 17.7. Di sini 17.71 yaitu duplex operation and mismatch issue. Materi ini membahas tentang cara perangkat mengirim data, yaitu half duplex atau kirim bergantian, dan full duplex atau bisa kirim dan terima bersamaan. Masalah bisa terjadi kalau dua perangkat punya pengaturan duplex yang berbeda. Misalnya, satu full duplex dan satu half duplex, akibatnya jaringan jadi lambat, sering collision, atau bahkan data tidak terkirim dengan baik. Ada 17.7.2 IP address issues on iOS device. Masalah IP di router atau switch biasanya karena IP subnet atau interface salah. Akibatnya perangkat tidak bisa terhubung. Terus 17.7.3 IP address issues and device. Masalah IP di komputer atau laptop seperti tidak dapat IP atau salah setting, dampaknya tidak bisa akses jaringan atau internet. 17.7.4 default gateway issue. Gateway itu jalur keluar jaringan. Kalau salah atau kosong, cuma bisa akses jaringan lokal saja. 17.7.5 troubleshooting DNS issue. DNS mengubah nama website jadi IP. Kalau bermasalah tidak bisa buka website pakai nama domain. 17.7.6 packet tracer. Latihan mencari dan memperbaiki masalah jaringan pakai simulasi di packet tracer. Terus yang terakhir itu ada 17.7.7 lab troubleshoot connectivity. Ini adalah praktik langsung atau lab untuk melatih kemampuan troubleshooting. Segitu saja.
Baik, mungkin sekian yang dapat kami keluarkan untuk mungkin sekian yang dapat kami keluarkan pada chapter 17. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.